warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang array dari tugas pengumpulan dasar dengan nama Abdurrahman Aufar, NRP-nya 15/2023/098. Oke, di sini saya mempunyai data array yaitu tentang wilayah sampah. Nah, sebelumnya itu dari tugas itu sampai wilayah 1 sama dengan NP array titik array. Di sini kan soalnya ada apa ya? Kayak list. Di sini dalam array ini ada list kayak misalnya 1,2, 1,5, 1,3 dan seterusnya. Sama juga di sampel wilayah 2 ini array dan di sini juga menggunakan list 1,1 sampai 1,8. Oke, di sini saya akan menghitung total sampah yang dikumpulkan wilayah selama 1 bulan. Di sini saya masukkan total sampah total garis bawah sampah garis bawah wilayah 1 sama dengan NP titik sum. Nah, NP titik sum ini digunakan untuk menjumlahkan total yang ada di tuple di list. Nah, jadi total dari 1,2 ditambah 1,5, 1,3 dan seterusnya. Nah, di dalam tab tuple ini saya masukkan variabel sampah underscore wilayah 1 dan sampah wilayah underscore 2. Nah, saya print, saya masukkan F itu sebagai untuk pembulatan total sampah wilayah 1. Saya masukkan variabel total sampah underscore wilayah 1 titik 2 F. Nah, 2F ini sebagai angka di belakangnya. Nah, angka di belakang yang ini 45,90 ini sama 45,50 ini. Dan di belakangnya saya masukkan ton itu sebagai persatuannya. Sama juga di print di bawahnya di top F titik tanda kutip 2 total sampah wilayah 2. Nah, di sini saya samain masukkan setnya ya. Setnya itu sebagai variabel wilayah 2. Sama juga yang 1.2F sama ton. Nah, untuk yang di bawah itu mencari di mana wilayah pertama mengumpulkan lebih banyak sampah daripada wilayah kedua dan sebaliknya. Oke, sebelumnya itu untuk hasil dari nomor 1 itu adalah ini. Total sampah wilayah 1 itu 45,90 ton dan total sampah wilayah 2 45,50 ton. Oke, untuk nomor 2 ini kan nyari wilayah pertama yang mengumpulkan lebih banyak sampah ya daripada wilayah kedua atau sebaliknya. Nah, di sini saya masukkan hari wilayah 1, hari wilayah 2 itu sebagai variabelnya nanti ya. Pakai hari garis bawah wilayah 1. Nah, sama dengan saya masukkan di sini itu list. Listnya ini sebagai nanti untuk memanggil si arraynya ya. Untuk apa ya? Beratnya kayak I-nya nanti. Jadi I-nya itu berapa gitu. Nah, di bawahnya ini saya masukkan perulangan ya. Pakai for I-nya itu sebagai range. Len-nya itu data dari semua data dari array-nya di dalam list tadi. Nah, dalam list ini array tadi. Nah, saya masukkan variabel sampai wilayah 1. Sampai wilayah 1 itu maksudnya yang atas, yang array 1 ini, yang ini. Nah, saya masukkan array-nya ya kan. Sampai sini. Tuh, manggil ibaratnya. Nah, titik 2 saya masukkan if sebagai untuk perulangannya. If itu jika sampai wilayah 1 I-nya itu dari hari wilayah ini lebih dari sampai wilayah 2 I.2. Maka hari wilayah 1 itu ditambah I tambah 1. Append itu gunanya untuk menambahkan. Nah, menambahkan ya. Nah, else kalau tidak apa ya ibaratnya kayak nggak nggak masuk atau beda itu nanti masuknya ke else hari wilayah 2 append I tambah 1 gitu. Nah, masukkan print titik ke apa nih? Print tanda kutip 2 hari wilayah 1 mengumpulkan lebih banyak sampah titik 2 terus kutip lagi 2 koma hari wilayah 1 itu diambil dari yang atas
yaitu sebagai I-nya ya, sebagai I-nya. Yang hari wilayah 1 ini bentar. Oke, hari wilayah 1 ini sama hari wilayah 2 ya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Itu akan menambah terus sesuai dengan yang ada di arraynya, di I-nya gitu. Kalau misalnya terpenuhi si if-nya nanti masukin 1,2 gitu. Kalau misalnya tidak tidak terpenuhi nanti masuk ke misalnya di wilayah sampai 3 gitu. Nah, untuk hasil akhirnya ini hari wilayah 1 mengumpulkan lebih banyak sampah 1, 2, 4, 5, 8 dan seterusnya. Dan hari wilayah 2 3, 6 sampai 30. Oke. Kita lanjut ke total sampah yang dikumpulkan oleh kedua wilayah ya. Oke. Di sini menggunakan ini aja. Cara tergampang aja. Total garis bawah sampah, garis bawah setiap, garis bawah hari. Sama dengan. Nah, kenapa dalam soal nomor 3 ini mengumpulkan menggabungkan semua sampah per tonnya di kedua wilayah? Nah, dari soalnya aja kita bisa kita baca aja ya. Itu total sampah yang dikumpulkan oleh kedua wilayah. Maksudnya gimana? Jadi sampah wilayah underscore sampah garis bawah wilayah 1 dan sampah wilayah sampah eh, garis bawah wilayah 2 itu digabung, disatukan gitu. Nah, disatukan jadi menggunakan tambah ya, penjumlahan tambah. Nah, di print titik kutip 2 per garis kiri N3 itu soalnya ya, untuk soalnya. Total sampah wilayah 2 wilayah setiap hari adalah titik 2 kutip 2 koma total sampah setiap hari. Total sampah setiap hari itu adalah ngambil variabel yang tadi yang kita panggil. Sampah wilayah 1 ditambah sampah wilayah 2. Yaitu kita panggil, jadi cara singkatnya itu kita manggil total sampah setiap hari yang kita buat tadi. Oke, for, kita gunakan for hari. Harinya itu untuk apa ya? Ibaratnya untuk tahu tuh hari berapa aja yang dimasukkan. Total. Total itu dari semua semua yang tadi kita jumlahkan dari sampah wilayah 1 tambah sampah wilayah 2. And in enumerate total sampah setiap hari, koma 1. Nah, 1 itu sebagai harinya, total sampah setiap harinya itu sebagai variabel. Nah, titik 2, habis itu di print lagi, dicetak lagi, F. Ya, F-nya digunakan untuk mengetahui totalnya hari, kita kutip hari, masukkan variabel hari yang tadi dipanggil dari for, titik 2, total. Kita ambil total dari sini, dari variabel si jumlahnya ini tadi nih, jumlah sampah wilayah 1 dan tambah sampah wilayah 2. Di titik 2, titik 2F. Titik 2F itu sebagai dua angka di belakang. Kayak 2.30, 2.8, 2.70. Nah, habis itu ton sebagai satuannya. Jadi untuk hasilnya adalah seperti ini. Misal total sampah di dua wilayah setiap hari adalah 2,3, 2,8, 2,7, 3,3, 3,1 dan seterusnya. Dan untuk hari pertama 2,3 ton, 2,8 sampai hari ke-30 3,5 ton. Oke. Ini untuk hasilnya semuanya. Dan dalam soal ini kita menghitung array tapi menggunakan penjumlahan seperti sum, menggunakan perulangan, menggunakan append juga kan sebagai penambahan datanya, dan menggunakan for juga sebagai untuk mengetahui semua total dari kedua wilayah. Oke, untuk hari mungkin sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.